Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang atau rahmat, bulan pengampunan atau maghfirah, bulan penuh keberkahan, bulan kemenangan atau falah, bulan pembelajaran atau tarbiyah, bulan Furqan atau bulan turunnya Al-Quran, dan bulan di mana setiap ibadah dilipat gandakan. Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti akan kedatangannya. Di mana, di bulan ini, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Beruntunglah bagi kita yang dapat menjumpainya, dan semoga kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika berpisah dengan bulan Ramadan nanti, termasuk dalam golongan orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata, amin. Kemudian dia, Jibril, berkata, celakalah seorang hamba, jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Aku pun berkata, amin. Kemudian dia, Jibril, berkata, celakalah seorang hamba, jika namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersalawat untukmu. Maka aku pun berkata, amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Jibril meminta Nabi untuk mengaminkan doanya di atas. Bagaimana mungkin doa tersebut tidak dikabulkan? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad, dan yang menyaksikan para sahabat. Saudara muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi golongan yang celaka. Maka dari itu, anggaplah bulan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terakhir, sehingga hati kita terdorong untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik di bulan ini, seperti memperbanyak sedekah, tadarus Al-Quran, sholat malam, dan amalan-amalan yang baik lainnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka simaklah sampai selesai, dan amalkanlah. Yang pertama, berpuasa. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min syuma Ramadana imanan, wahtisaaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambika." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 2. Sholat tarawih. Selain ibadah puasa, salah satu ibadah yang spesial di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Sholat yang dilakukan setelah salat Isya ini memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam karyanya Kifayatul Akhyar menegaskan bahwa kesunahan salat tarawih merupakan kesepakatan seluruh ulama dari berbagai mazhab, tidak dianggap pendapat-pendapat yang menyelisihi konsensus tersebut. Tentang keutamaan dan perintah sholat tarawih terdapat hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min qoma Ramadana imanan, wahtisaaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambika." Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau.
hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya. Alangkah baiknya sholat tarawih dilakukan dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan salat bersama imam berjamaah sampai selesai, maka baginya dihitung pahala beribadah 1 malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar. Dengan mengetahui fadilah atau keutamaan salat tarawih, maka mestinya tidak akan terjadi lagi fenomena kondisi jamaah salat tarawih membludak di hari pertama, namun seiring dengan waktu terus berkurang dan menjadi sepi di penghujung Ramadan. Sehingga penting bagi kita semua untuk mempertahankan konsistensi atau keistiqomahan kita dalam mendirikan salat tarawih secara berjamaah, baik di masjid, musala, maupun di kediaman kita masing-masing. Justru fenomena ini harus kita hilangkan dengan fakta bahwa waktu akhir bulan Ramadan merupakan waktu yang lebih istimewa untuk beribadah. Hal ini karena ada 1 malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Oleh karena itu, mari kita kuatkan komitmen kita untuk senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah salat tarawih selama 1 bulan penuh. Dengan semangat dan keistiqomahan beribadah di masjid dan musala melalui berbagai ibadah khususnya salat tarawih ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan kali ini. Maka, beruntunglah orang yang dapat berpuasa di siang Ramadan dan sholat tarawih di malam harinya dengan sebulan penuh, pastilah ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah dia akan berpisah dengan Ramadan dalam keadaan orang yang bersih dari segala dosa. Ia bagaikan terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Muslimin rahimakumullah. Apabila tiba akhir Ramadan, menangislah langit, bumi, dan malaikat. Mereka berkata, musibah apa itu ya Muhammad? Rasulullah menjawab, musibah hilangnya Ramadan. Karena di bulan itu setiap doa dikabulkan, setiap sedekah diterima, setiap kebaikan digandakan, dan azab Allah dijauhkan. Lalu, apakah di antara kita ada yang bersedih seperti sedihnya langit, bumi, dan malaikat? Tentunya pertanyaan ini hanya diri kita yang bisa menjawab. Tetapi bisa juga kita bercermin pada tentang tingkatan orang-orang yang berpuasa. 1. Puasanya orang awam. Puasanya kelompok ini sekadar menahan lapar, haus, dan syahwatnya semata. Mereka akan bersuka cita dengan berakhirnya bulan Ramadan, karena mereka berpuasa hanya sekedar formalitas keagamaan saja. Mereka tidak dapat hikmah dan anugerah di bulan Ramadan ini. 2. Puasanya orang khusus. Puasa kelompok ini, selain menahan makan dan minum, kelompok ini sudah mampu mengajak panca inderanya untuk berpuasa, menahan dan melawan hawa nafsu yang bersemayam dalam inderanya, agar tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti puasa pendengaran, penglihatan, mengendalikan tangan dan kaki, termasuk mengendalikan kata-kata yang keluar dari lisannya. Bisa dipastikan kelompok kedua ini merasa sedih apabila Ramadan berakhir. Bahkan mereka menginginkan Ramadan sepanjang tahun.
Seperti yang dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan agar setahun itu bulan Ramadan seluruhnya. Karena di bulan itu Allah menebar kebaikan, doa dikabulkan, amal diterima, dosa diampuni dan dirindukan oleh surga. 3. Puasanya orang super khusus. Puasa kelompok ini, selain bisa mengendalikan panca inderanya, kelompok ini mampu mengajak hati nuraninya untuk berpuasa. Ia mampu mengajak hatinya untuk selalu berprasangka baik dengan semua makhluk Allah, takdir Allah dan berprasangka baik dengan Allah sendiri. Inilah puncak tertinggi ibadah puasa yang menghasilkan kesadaran hati, kesadaran akan kehadiran Allah, dan kemampuan menjadi potret kehadiran Allah di muka bumi. Dari 3 hal tersebut, di manakah derajat puasa kita? Hanya kitalah yang dapat mengetahui. Mudah-mudahan kita dapat mencapai kesempurnaan puasa di tahun ini, dan dapat bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dengan lebih baik dari tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.